Halo Pak, nama saya Immanuel Kevin, NIM 2014-547. Saat ini saya akan merangkum kembali apa yang telah Bapak jelaskan minggu lalu. Kemarin materi yang dibahas itu adalah Enterprise Computing atau komputasi enterprise. Ini melibatkan penggunaan komputer dalam jaringan seperti LAN dan WAN atau serangkaian jaringan yang saling berhubungan yang mencakup berbagai sistem operasi yang berbeda, protokol, dan arsitektur jaringan. Tipe-tipe enterprise itu ada, misalnya ada di perusahaan retail, ada di perusahaan manufaktur, perusahaan jasa, banyak deh. Ada di perusahaan grosir juga, perusahaan pemerintah, lalu ada perusahaan pendidikan, lalu juga ada perusahaan transportasi. Kemudian organisasi struktur organisasi perusahaan itu kebanyakan adalah perusahaan yang diatur secara hierarkis. Kemudian ada juga level of users di enterprise atau tingkatan penggunaan di perusahaan. Jadi itu dalam suatu perusahaan itu penggunaan itu biasanya jatuh ke dalam salah satu dari 4 kategori. Nah, kategorinya itu apa sih? Ada pertama yang paling atas itu ada executive management, lalu di bawahnya eksekutif itu ada middle management, di bawahnya lagi ada operasional management, kemudian di bawahnya lagi ada non manager employees. Kemudian saya akan sedikit menjelaskan dari 4 kategori itu ya. Yang pertama akan ada eksekutif manajemen. Manajer ini manajer terutama yang bertanggung jawab untuk keputusan strategis yang berpusat pada tujuan perusahaan secara keseluruhan dan tujuannya itu apa. Kemudian kalau di middle management, ini dia bertanggung jawab untuk melaksanakan keputusan strategis dari manajemen eksekutif. Lalu ada operational management, dia ini manajemen yang mengawasi produksi, administrasi, dan karyawan non manajemen dari perusahaan tersebut. Kemudian yang paling bawah ini ada non management employees. Ini merupakan tingkatan yang paling bawah, yaitu bekerja seperti produksi, bekerja di administrasi dan tenaga lainnya. Kemudian bagaimana manajer ini menggunakan informasi? Caranya adalah informasi itu dikumpulkan dalam suatu operasi yang sedang berlangsung dari suatu organisasi perusahaan. Kemudian manajer itu bertanggung jawab untuk mengkoordinasi dan mengendalikan sumber daya organisasi tersebut. Manajer itu mengatur sumber daya organisasi melalui empat aktivitas. Empat aktivitas itu sangat krusial untuk sebagai manajer. Empat aktivitas itu adalah pertama planning, organizing, leading, dan controlling. Planning itu apa sih? Jadi planning itu tuh kayak merencanakan. Kemudian organizing itu seperti memimpin, mengatur, seperti mengorganisasikan lah, seperti itu. Lalu ada leading atau actuating. Leading atau actuating ini adalah sama karena aktivitasnya ini seperti menggerakkan. Dia harus bisa menggerakkan karyawan-karyawannya agar bekerja baik. Lalu ada controlling. Ya, itu controlling itu dia seperti untuk mengatur, ya seperti itulah, kontrol manajer, kontrol kepada karyawannya agar pekerjaannya benar. Kemudian ada juga berbagai alat dan teknik pada informasi yang penting bagi pengambilan keputusan. Yang pertama ada BI. Itu adalah Business Intelligence, termasuk beberapa jenis aplikasi dan teknologi untuk memperoleh, menyimpan, menganalisis, dan juga menyediakan akses ke informasi untuk membantu penggunaan membuat keputusan bisnis yang lebih sehat. Kemudian ada juga BPM, itu Business Process Management. Ini mencakup seperangkat kegiatan yang perusahaan lakukan untuk mengoptimalkan proses bisnis mereka, misalnya seperti akuntansi dan keuangan, finance. Kemudian seperti memperkerjakan karyawan dan juga pembelian barang-barang dan jasa. Kemudian ada juga teknik yang terakhir ini ada BPA atau Business Process Automation. Ini menyediakan pertukaran informasi antara aplikasi bisnis dengan mudah, dengan cara mengurangi kebutuhan untuk intervensi manusia. Kemudian ada juga informasi sistem
enterprise atau sistem informasi di perusahaan. Itu adalah suatu set perangkat keras, perangkat lunak, data, orang, dan prosedur yang lain yang saling bekerja sama untuk menghasilkan informasi. Lah kemudian ada juga sistem informasi dalam unit-unit fungsional. Sistem informasi dalam unit fungsionalnya adalah ada banyak. Pertama itu akuntansi dan keuangan, accounting and finance. Softwarenya itu software akuntansi yang mengelola transaksi sehari-hari seperti penjualan dan pembayaran kepada pemasok. Kemudian ada juga dipakai di sumber daya alam atau sumber daya manusia, human resource. Dia ini mengelola satu atau lebih dari sumber daya manusia. Kemudian ada juga engineering or product development. Pekerja profesional seperti insinyur memerlukan software khusus tentu, dan juga sistem untuk melakukan tugas-tugas mereka. Nah, di sini ada dua komputer yang digunakan. Ada komputer aided design. Ini menggunakan komputer dan software khusus untuk membantu dalam rekayasa, penyusunan, dan desain. Kemudian ada komputer aided engineering. Ini dia menggunakan komputer untuk menguji desain produk mereka. Kemudian pada manufaktur juga digunakan sistem informasi. Seperti misalnya ada banyak yang menggunakannya. Ada pertama komputer aided manufacturing atau disingkat CAM, itu adalah penggunaan komputer untuk mengontrol peralatan produksi. Kemudian ada juga CIM atau computer integrated manufacturing. Itu menggunakan komputer untuk mengintegrasikan operasi yang banyak dan juga berbeda-beda dari proses manufaktur. Kemudian ada MRP atau Material Requirements Planning. Dia itu menggunakan software untuk membantu memantau dan juga mengendalikan proses yang terkait dengan produksi. Kemudian ada juga MRP yang kedua, Manufacturing Resource Planning 2. Itu adalah peluasan dari MRP yang pertama, dan juga dilengkapi perangkat lunak yang membantu dalam penjadwalan, pelacakan, dan lain-lain. Lalu pada manufacturing tentu juga ada quality control. Ini quality control ini untuk membantu organisasi mempertahankan atau meningkatkan kualitas produk atau jasa. Kemudian pada marketing, sistem informasi pada pemasaran ini berfungsi sebagai repositori pusat untuk tugas-tugas dari unit fungsional pemasaran. Kemudian ada juga digunakan pada kegiatan sales, seperti misalnya sales force automation atau SFA. Software ini melengkapi berpergian penjualan orang dengan alat-alat elektronik yang mereka butuhkan untuk menjadi lebih produktif. Lalu pada kegiatan distribusi. Dalam kegiatan distribusi juga sistem distribusi menyediakan peramalan untuk pengendalian persediaan, mengelola dan melacak pengirim produk, dan juga menyediakan informasi dan analisis mengenai persediaan di gudang. Kemudian ada juga di customer service. Nah, customer service ini tentu menggunakan sistem informasi seperti customer interaction management. Nah, software ini mengelola interaksi sehari-hari dengan pelanggan, seperti panggilan telepon, interaksi email, interaksi web, dan juga sesi instant messaging. Kemudian ada juga pada IT, Information Technology. Departemen IT membuat keputusan teknologi untuk perusahaan, seperti keputusan apakah akan membangun atau membeli sistem informasi yang baru. Nah, atau juga ketika komputer atau sistem informasi telah hidup lebih lama pada masa pakainya. Nah, seperti itu. Oke, itu aja Pak. Mungkin saya akan menutup penjelasan saya dengan sebuah pantun. Kalau boleh. Ya nggak apa-apa lah ya Pak, boleh ya. Oke, pantunnya. Jadi kalau saya berpantun, nanti pada bilang ini ya asik gitu, oke? Oke, jadi saya akan mulai berpantun nih. Malam-malam makan mie sedap. Mana kok nggak ngomong asik sih? Hehe. Maaf Pak. Oke, nih saya bikin. Makanya ayo dong ngomong asik gitu tiap berpantun ya. Oke, malam-malam makan mie sedap. Tuh kan nggak lagi, ya udahlah nggak apa-apa. Saya tetap berpantun aja ya untuk menutup ini. Malam-malam makan mie sedap. Subuhnya nonton bola voli. Nah, kalau mau belajar Aprikom, jelaslah pilih Pak Diki. Peace Pak. Oke. Dadah.